Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Kita percaya dan kita yakini bahwa keberadaan kita hari ini semua karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Itu sebabnya dengan apakah kita akan balas segala kebaikan Tuhan selain kita mau bawa, mau persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita untuk kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan, menyembah Raja di atas segala raja. Karena kita percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan kita yang hidup. Dan biarlah kita rindu untuk lebih dekat bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan pujian, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, karena kita mengasihi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa
kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami, persembahkan di atas mezbah kudus-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami, biarlah kami ingin selalu lebih dekat bersekutu dengan-Mu. Biarlah kami mau senantiasa membawa ucapan syukur kami yang terbaik kepada Tuhan dengan segenap hati kami, karena kami mengasihi Tuhan. Dan satu kerinduan kami, biarlah Engkau menjadikan kami hamba-hamba yang setia kepada-Mu, setia dan taat melakukan semua kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang indah hari ini. Kembali kami ada di hadirat-Mu. Biarlah Engkau layakkan kami Tuhan, kuduskan kami, urapi kami. Biar kami boleh layak ada di hadirat-Mu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memberikan persembahan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kehadiran Tuhan nyata di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami percaya hadirat Tuhan kami akan rasakan dan kami nikmati. Dan kami boleh merasakan jamahan kasih dan kuasa-Mu ada di atas kehidupan kami, sehingga ibadah yang kami lakukan hari ini tidak sia-sia, tapi menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan, ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan buka ibadah ini penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Kita katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam
Yesus sukacitaku, hanya Engkau Yesus yang menjadi kekuatan kami. Haleluya. Hati kami bersuka ketika kami memuji Engkau. Jiwa kami bermegah. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya sukacita itu hanya ada di dalam Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacita kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kami, apapun yang terjadi dalam keadaan kami Tuhan, kami tetap percaya dan yakin bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang menjadi penolong kami, dan pertolongan-Mu sungguh sangat terbukti. Itu sebabnya hati kami bersuka, hati kami memuji Engkau. Jiwa kami bermegah di dalam Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah apapun yang kami alami, apapun yang semua Engkau izinkan untuk kami hadapi Tuhan. Dalam setiap pergumulan hidup kami masing-masing, kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang kami, yang memegang kami, sehingga ketika pun kami jatuh, kami tidak akan sampai tergeletak, karena Engkau Allah yang sanggup mengangkat kami kembali, memulihkan hidup kami. Dan biarlah Tuhan,
Pengharapan kami hanya benar-benar di dalam Tuhan yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami kekuatan. Karena Engkaulah sukacita kami, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk semua janji-janji Tuhan, untuk semua apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri semuanya Tuhan, karena kami yakin Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saat ini hati kami siap untuk dengar firman-Mu, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, nyatakan kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Biarlah hidup kami selalu ada di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan, dan kami boleh peka terhadap suara Injil kebenaran, hingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang setia dan taat, sampai kami menjadi gereja-gereja Tuhan yang disempurnakan menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, dan kami siap terima dan dengar firman Tuhan dan melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Dan dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir, Dia ada bersama dengan kita. Tema penyampaian firman Tuhan pada kesempatan saat ini adalah Tuhan lebih dari sanggup. God is more than able. Tuhan lebih sanggup daripada apa yang kita pikir Dia sanggup lakukan. Dia lebih mampu daripada apa yang kita pikirkan Dia mampu untuk lakukan. Tuhan lebih berkuasa dan lebih segala-galanya. Nats Alkitab kita yang akan kita baca pada saat ini terdapat dalam Kitab Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai 23. Tertulis demikian. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya masih kecil, saya sering diajak oleh ibu saya berbelanja di pasar, di Ujung Pandang atau sekarang Makassar. Setelah berbelanja, biasanya keranjang yang ibu saya bawa dari rumah sudah penuh dengan belanjaan. Dan keranjang itu berat. Saya berusaha untuk mengangkatnya tapi tidak bisa. Sebagai seorang anak kecil, kemampuan saya terbatas. Tidak seperti kemampuan dari ibu saya. Ibu saya dapat membawanya dengan begitu mudah dibandingkan dengan saya. Kita manusia, jangan kita membandingkan kekuatan kita dengan Tuhan, pencipta semesta ini. Sebagai manusia, kekuatan kita terbatas. Sedangkan Tuhan, Allah sang pencipta semesta ini, memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Dan karena kuasanya serta kekuatannya tidak terbatas, maka kesanggupan Tuhan juga tidak terbatas. Dia dapat melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan, dan kesanggupan Tuhan melebihi apa yang kita pikirkan Tuhan sanggup lakukan. Ada kalanya kita membatasi kesanggupan Tuhan karena kita berpikir menurut cara pikir kita. Kita berpikir dan mengira bahwa Tuhan tidak bisa. Kita memakai logika kita, hitung-hitungan kita. Dan kita perhatikan di sini Musa sebagai seorang nabi yang besar yang dipakai Tuhan dan yang sudah melihat mujizat-mujizat luar biasa ketika ada di Mesir.
tulah dan juga terbelahnya laut Teberau. Ketika ada di padang gurun, Musa mulai memakai akal logikanya. Dia berhitung-hitung, dia menggunakan pikirannya sendiri. Di sini di Bilangan 11 ayat 21 sampai 23, Musa berkata, "Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup?" Ketika Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan daging kepada bangsa Israel yang ada di padang gurun itu, Musa mengira bahwa Tuhan akan memberikannya dengan memakai semua ternak kambing, domba, lembu, sapi yang ada pada mereka. Musa mengira bahwa semuanya itu akan dipotong untuk orang yang begitu banyak. Angka 600.000 ini hanya menunjukkan jumlah laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Jadi jumlah orang yang ada bersama Musa di padang gurun saat itu sekitar hampir 2 juta orang. Dan Musa sudah memperhitungkan secara matematis bahwa jumlah kambing, domba, ternak, lembu, sapi yang ada pada mereka tidak akan cukup walaupun dipotong semuanya setiap hari selama 1 bulan. Jadi firman Tuhan bagi Musa saat itu tidaklah masuk akal. Itu sebabnya Musa bertanya kepada Tuhan, masakan semuanya itu akan cukup? Dan kalaupun ikan di laut ditangkap untuk memberi makan mereka semuanya, apakah itu akan cukup? Terhadap pertanyaan Musa, Tuhan berfirman, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Tuhan tidak marah kepada Musa walaupun Musa meragukan kuasanya. Tuhan masih berbelas kasihan kepada Musa. Mujizat-mujizat yang lain, tulah demi tulah yang sudah dilihat oleh Musa, juga mujizat terbelahnya laut Teberau, mujizat pembelaan Tuhan yang sudah disaksikan Musa dengan mata kepalanya sendiri, ternyata tidak membuat Musa percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara dan sanggup menyediakan apa yang mereka perlukan. Bahkan Musa sendiri sudah melihat bahwa Tuhan mengirimkan mana dari langit, makanan yang wujudnya seperti serpihan-serpihan putih kecil yang dikumpulkan oleh bangsa Israel menjadi makanan. Dan itu sebenarnya adalah hal yang ajaib. Tapi hal yang ajaib itu ternyata tidak cukup untuk membuat Musa menyadari bahwa Tuhan lebih dari sanggup dan lebih dari mampu untuk melakukan segala sesuatu. Tentu saudara, kita tidak perlu menyalahkan Musa. Di sini kita mengerti bahwa Musa juga adalah manusia biasa yang bisa menjadi lemah dalam imannya, yang bisa terjebak dalam pikiran-pikirannya sendiri, yang bisa berkutat dengan perhitungan-perhitungan yang muncul dalam pikirannya. Musa seperti tidak menyadari bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memilihnya dan yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, jauh lebih besar daripada apa yang dia pikirkan, jauh lebih sanggup daripada apa yang ada di dalam pikiran Musa tentang Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemampuan dan kesanggupannya. Dia menyediakan daging untuk orang-orang Israel yang ada di padang gurun saat itu setiap hari selama sebulan penuh. Tuhan mengirimkan burung-burung jutaan ekor setiap hari pada sore hari, hinggap atau mendarat di dekat perkemahan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel dapat menangkap dan mengolah burung-burung itu menjadi makanan. Terlalu kecil bagi Tuhan untuk melakukan hal yang nampak terlalu besar buat kita. Apa yang kelihatannya begitu besar yang tidak sanggup kita lakukan adalah terlalu kecil di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes 6 ayat 7-9
Di situ tertulis tentang Filipus yang bertanya kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk memberi makan 5.000 orang yang mengikuti mereka. Jawab Filipus kepada Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Baik Filipus dan juga Andreas jatuh ke dalam pola pikir yang sama seperti yang dimiliki Musa. Filipus berhitung-hitung. Tidak mungkin uang 200 dinar dapat cukup untuk membeli makanan bagi orang sebanyak ini. Dan Andreas juga berhitung-hitung bahwa sekalipun 5 roti jelai dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil yang ada di situ dibagi-bagikan untuk 5.000 orang lebih itu, apa gunanya? Tidak mungkin semua orang bisa mendapatkan. Hanya segelintir orang saja yang bisa menikmatinya. Pola pikir seperti ini, saudara, seringkali kita miliki dalam perjalanan keseharian kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang lebih dari sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang terlalu besar bagi kita. Masalah kita mungkin besar, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kita. Dan itu sebabnya jangan pernah membatasi Tuhan yang maha sanggup itu. Jangan biarkan pikiran-pikiran kita membuat kita merasa kalah dengan keadaan. Jangan biarkan perhitungan-perhitungan di otak kita yang kecil ini membuat kita membatasi kesanggupan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu? Dia mengucap syukur dan kemudian membagi-bagi roti dan ikan itu. Dan ternyata, saudara, semua orang makan dengan kenyang. Terjadi pelipat gandaan oleh kuasa Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, masih ada sisa sebanyak 12 bakul. Sungguh hal yang ajaib terjadi karena Tuhan lebih dari sanggup dan lebih dari mampu daripada apa yang kita pikirkan dan bayangkan. Dalam Lukas 5 ayat 4-6, di situ tercatat tentang Simon Petrus yang meragukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menyuruhnya untuk menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam. Di situ tertulis setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Apa yang terjadi pada Simon Petrus tidak lain adalah hal yang sama yang terjadi juga pada Musa dan juga sikap yang sama dengan Filipus dan Andreas. Simon Petrus meragukan kesanggupan Tuhan Yesus. Sebagai seorang nelayan yang sudah sangat berpengalaman bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dalam hidupnya, Simon Petrus sudah tahu di mana lokasi ikan yang biasanya ada. Dan Simon Petrus pada waktu itu sudah semalam-malaman mencari ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Dan Simon Petrus merasa tidak mungkin mendapatkan ikan lagi karena hari sudah siang. Tapi Tuhan Yesus lebih dari sanggup. Dia lebih dari tahu akan semuanya. Dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang telah datang sebagai manusia. Dan itu sebabnya ia tahu di mana lokasi ikan berada. Dan kalaupun di suatu lokasi tidak ada ikan, Tuhan Yesus bisa menyuruh ikan-ikan untuk datang ke tempat itu. Tuhan lebih dari sanggup. Dia lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan.
Dia lebih daripada apa yang kita bayangkan. Kesanggupan Tuhan jangan kita batasi dengan pikiran kita. Simon Petrus pada akhirnya melihat bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus ternyata benar terjadi. Dia menangkap begitu banyak ikan sehingga jalannya mulai koyak. Ada satu peristiwa lagi, saudara, yang menunjukkan bagaimana kita sebagai manusia seringkali berhitung-hitung dengan pikiran kita, berpikir menurut akal logika kita, dan tidak menyadari bahwa Tuhan lebih dari sanggup untuk melakukan segala-galanya. Dalam Yohanes 11 ayat 39-40, di situ Tuhan Yesus menyuruh orang-orang untuk mengangkat batu penutup kuburan Lazarus. Marta, saudara dari Lazarus, berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Marta bingung dengan perintah Tuhan Yesus untuk menyingkirkan batu penutup kuburan itu. Tidak masuk di pikiran Marta bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Apalagi pada saat itu Lazarus sudah mati 4 hari. Jadi adalah sangat tidak mungkin menurut ukuran logika kita manusia bahwa Lazarus akan dibangkitkan dan hidup kembali secara normal. Hal yang semacam itu jauh dari pemikiran Marta dan juga jauh dari pemikiran orang-orang saat itu, dan bahkan juga jauh dari pemikiran kita pada umumnya. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan di sini bahwa Dia lebih dari sanggup untuk melakukan segala perkara. Dia Maha Kuasa untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Lazarus dibangkitkan Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang mustahil, yang tidak masuk di akal pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita sehubungan dengan kesanggupan Allah, kemahakuasaannya, kemampuannya dalam melakukan segala sesuatu? Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kita terlalu sering khawatir, saudara. Tiap hari ketika bangun pagi, kita memulainya dengan kekhawatiran. Di siang hari khawatir, malam khawatir. Setiap saat penuh dengan kekhawatiran akan hari ini, hari esok, dan hari-hari seterusnya. Kita khawatir mau makan apa. Kita khawatir nanti kerjanya bagaimana. Kita khawatir akan masa depan dan sebagainya. Kita khawatir dengan kesehatan, khawatir dengan masalah finansial, khawatir dengan keluarga dan hal-hal yang ada dalam keseharian kita. Tapi mari saat ini, saudara, kita ubah cara pikir kita, ubah mindset kita, saudara. Jangan biarkan perhitungan kita membuat kita membatasi kuasa dan karya Allah dalam hidup kita. Ketahuilah dan sadari bahwa Tuhan lebih dari sanggup. Dan karena itu jangan batasi karya dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita menurut pikiran-pikiran dan akal logika kita sendiri. Mari percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Dia lebih dari sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Pengertian kita mungkin hebat. Mungkin saudara ada yang cum laude, ada yang jenius. Mungkin saudara punya prestasi akademis yang begitu luar biasa. Mungkin saudara punya kehebatan khusus tertentu, kemampuan berpikir yang cemerlang. Tapi mari saudara jangan bersandar kepada pengertian ataupun pikiran kita sendiri. Tapi percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, karena Tuhan sanggup, bahkan lebih dari sanggup untuk melakukan segala sesuatu.
Kalau ada persoalan yang saudara alami saat ini, apapun persoalan itu, mari bawa kepada Tuhan, serahkan kepadanya yang sanggup melakukan semua perkara dan yang sanggup untuk menolong kita. Serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Serahkan semua persoalan-persoalan kita, beban-beban kita kepada Tuhan, dan minta Tuhan untuk menolong kita. Percayalah kepada Tuhan karena Tuhan sanggup untuk memberikan terobosan, mujizat, dan jawaban atas setiap pergumulan saudara dan saya. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan menyatakan karya-Nya yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang heran atas kita semua. Asalkan kita tetap percaya dan selalu berharap kepada Tuhan dan sabar menantikan pertolongan-Nya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu saat ini yang sudah kami dengar, yang meneguhkan iman kami, yang menguatkan hati kami, yang menyadarkan kami semua bahwa Engkau Tuhan lebih dari sanggup, Engkau lebih dari mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kami terbatas tapi Engkau Tuhan tidak terbatas. Kami tidak mampu tapi Tuhan Engkau maha mampu. Engkau dapat melakukan segala sesuatu karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Ampuni kami yang seringkali membatasi kuasa-Mu dan yang selalu terjerumus dalam kekhawatiran demi kekhawatiran demi kekhawatiran. Tolong kami Tuhan untuk kami mengangkat muka kami, wajah kami, dan memandang kepadamu Tuhan yang sanggup untuk menolong kami, yang punya kuasa untuk mengerjakan segala yang mustahil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, nyatakanlah kuasa dan karya-Mu dalam hidup kami semua, yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan, yang terikat kuasa kegelapan, mengalami kesembuhan, kelepasan, pemulihan dan pertolongan saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dan tolong setiap kami Tuhan, untuk kami masing-masing selalu setia kepadamu dan hidup menuruti firman-Mu, percaya akan Tuhan dan sabar menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami dalam segala tugas aktivitas kami di hari-hari ke depan sepanjang minggu yang akan kami lalui. Pimpin kami, jadikan kami pemenang-pemenang di dalam segala perkara. Dan biarlah nama-Mu Tuhan senantiasa kami permuliakan dalam kehidupan kami, dan kami menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kami. Berkat-Mu ya Tuhan atas bangsa kami Indonesia dan juga atas keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut, karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam ibadah online yang selanjutnya. Haleluya.